Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya lah karena kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'itnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu, dan Ustadz, perkenalkan nama saya Prabanita Sundari. Kebetulan saya juga tim dari Sobat Ngaji. Nanti Bapak Ibu bisa panggil Bani aja ya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita memasuki batch baru untuk kelas Makomat, betul ya Ustadz Ari? Ya, tahsin makomat mungkin teh. Ya betul, tahsin Makomat. Yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Ari Abdullah. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini baru ada 3 peserta yang bergabung. Bagaimana kabarnya, sehat? Semoga selalu sehat ya. Ibu Desi, Ibu Rina, dan Ibu Herwan ya. Betul? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Untuk modul mungkin sudah di-share melalui grup sebelumnya oleh admin ya. Ibu sudah dapat? Sudah. Nanti boleh ya dipersiapkan terlebih dahulu modulnya atau mungkin alat tulisnya. Untuk selanjutnya agar diberikan kelancaran mungkin ya kajian pada siang hari ini, mungkin kita bisa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, syukron alhamdulillah. Teh Bani ya alhamdulillah ya. Syukron. Baik, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kita akan coba sapa dulu ya. Ibu Rina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Ibu Rina dari lokasi mana, Ibu Rina? Saya Bandung, Pak Ustadz. Oh, Bandung. Bandung mana, Bu? Iya. Antapani. Antapani, Masya Allah. Saya Ciganitri ya. Bojong Soang, Ciganitri. Alhamdulillah. Teh Bani dari mana, Teh Bani? Cibiru ya? Betul, Ustadz dari ya. Cibiru. Kita masih di Bandung ya, Sobat Ngaji, semuanya tim kami dari Bandung. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi di darat, Bu ya, insya Allah ya. Baik, di sini ada ya Ibu Ibu Desi. Ya. Ibu Desi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu Desi? Dari Batam, Ustadz. Batam tuh, Masya Allah. Luar Bandung nih ada ya. Ibu Herwin tadi dari mana? Assalamualaikum. Surabaya. Waalaikumsalam. Surabaya, alhamdulillah. Ya. Selamat bergabung ya, ibu-ibu sekalian. Ini sepertinya ibu-ibu semuanya, Teh Bani ya, di sini di kelas Makomat ini. Kita cek dulu ya. Iya. Oke, betul. Ibu-ibu semua ya di sini ya. Yang insya Allah kita sambil jalan saja, sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung ya. Di sini juga yang baru bergabung di sini ada Ibu Sri, mungkin belum connect ya ke Zoom meeting. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, afwan, ibu-ibu sekalian ya.
Ini terbiasa ada kelas-kelas makomat yang lainnya ada bapak dan ibu ya. Nah, di sini berarti khusus ibu-ibu semua. Baik, kita akan mulai ya untuk kajian tahsin makomat pada siang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainul Qur'an bi aswatikum al hadits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini perdana ya, siang hari saya bisa mengisi, dan insya Allah bukan suatu kebetulan ya, tapi ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di waktu yang sama ya. Waktu luangnya ya jam 1 siang ini pada hari Sabtu ini, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita, senantiasa mudahkan, lancarkan kita pun juga untuk menerima ataupun ilmu yang Allah akan berikan ya, karena sejatinya yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham dan tidaknya ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Dan insyaallah Bapak Ibu sekalian, afwan ibu-ibu sekalian ya, yang Allah muliakan, insyaallah mudah-mudahan pada siang hari ini kita akan memulai kepada kajian yang namanya tahsin makomat ya. Ada tahsin, ada makomat. Jadi kita tidak hanya penerapan iramanya saja, atau yang sering dikatakan irama makomat itu ya, atau makomat Al-Quran. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu ya ibu-ibu sekalian. Nah, untuk materinya sudah di-sharekan ya, yaitu Quran surah apa ibu-ibu sekalian? An-Naba 1 An-Naba sampai 16. ya. Betul. Surat An-Naba. 1 sampai 13 ya. Di situ saya keliru jumlah ayatnya ya. Jadi nanti per materi ya, satu modulnya itu atau satu halamannya itu ayat 1 sampai 13. Nah, kalau di sini sudah ini ya. Ini mohon maaf belum saya update mengirimkan ke Tashifa ya. Nanti insya Allah dikirimkan untuk updatean hanya ayatnya saja. Tapi di sini sudah komplit ya, semuanya sama ya. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, yang insya Allah pada siang hari ini yang akan disampaikan adalah metode penerapan tahsin makomat ya. Mungkin di antara ibu-ibu sekalian ada yang mengenal apa itu tahsin di sini ya, ada yang mengenal tahsin atau di sini ada yang ikut gabung di tahsin privatnya? Boleh disebutkan siapa saja di sini? Atau langsung ke makomat nih kira-kira? Ibu Rina? Dan yang lainnya? Ada yang gabung di tahsin privatnya? Saya Ustadz. Oke, Ibu Sri ya? Iya. Ibu Sri, betul. Ibu Sri di kelas di kelas hari apa, Bu? Hari Rabu. Hari Rabu bersama? Iya, Rabu sore. Ustadz Asep. Ustadz Asep Rudi. Ya, alhamdulillah. Oke. Tuh, di sini ada yang senior juga ya, yang bergabung di tahsin privatnya juga, dan ada yang langsung mungkin ya ke kajian tahsin makomatnya. Nah, baik, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di tahsin besar, bahwa penerapan tahsin makomat ini termasuk penerapan instan ya. Jadi instan itu memang betul-betul instan, Bu. Ya, jadi ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak kalau saya misalkan belajar makomat tapi tahsinnya belum benar misalkan ya, atau masih belajar di tahsin privatnya. Salah satunya di sini Ibu Sri ya. Ibu Sri di sini belajar metode penerapan di kelas-kelas privatnya ya. Kita pun juga belajar yang namanya tabi'i, mad 2 harakat, 4 harokat, 6 harokat ya, dan gunnah dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari di tahsin ya. Nah, untuk penerapan tahsin makomat ini tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Ibu-ibu sekalian harus belajar tahsin dulu. Sebetulnya kalau misalkan ibu bertanya kepada guru-guru kita, Ustaz lebih baik tahsin dulu, makomat dulu, pasti jawabannya tahsin dulu. Karena yang paling penting adalah tahsinnya.
memperbaiki ataupun kita mengetahui kaidah-kaidahnya ya. Maksudnya kaidah cara baca ya. 2 harakat cara bacanya gimana, 4 harakat cara bacanya gimana, terus tandanya apa gitu ya. Itu ditahsin ya, ditahsin. Nah, sedangkan makomat itu dikhawatirkan nanti kalau kita masuk belajar ke makomat ya tanpa mempelajari tahsin, nah kebanyakan ada yang keliru ya. Keliru lebih kepada lagunya ya, lebih kepada iramanya daripada tahsinnya. Karena ibu-ibu sekalian, yang mengindahkan bacaan Al-Qur'an itu adalah tahsin ya, tajwidnya ya, kaidah-kaidahnya. Sehingga ketika dipraktekkan tahsinnya beserta makomatnya, insya Allah ya akan terasa indah ya, seperti itu. Nah, maka dari itu insya Allah penerapan ini tidak ada batasan, khusus di metode yang Sobat Ngaji keluarkan di sini ya, khusus nih ya. Makanya ketika ibu-ibu sekalian kalau misalkan sudah belajar di Quran Surah An-Naba bersama kami, nah kalau misalkan ingin diterapkan di surah-surah yang lain, nah tentunya itu catatannya tahsinnya. Makomatnya bisa dipraktekkan, tapi kalau tanpa didampingi maka itu tidak akan bisa diterapkan ke surah-surah yang lain. Maka dari itu ini khusus ya. Makanya insan harus di-An-Naba dulu kita bahas ya. Dan bagi ibu-ibu sekalian yang baru belajar tahsin ataupun belum belajar tahsin, insya Allah di sini akan diterapkan tahsin makomatnya ya. Jadi tidak hanya iramanya Bu ya, tidak hanya iramanya, tapi tahsinnya juga langsung diterapkan. Bahkan yang pertama kita tahsin dulu ya. Tahsin dibarengi dengan makomat. Makanya di sini lebih lengkapnya tahsin makomat ya. Kalau makomatnya saja berarti iramanya saja, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah kita akan mengenal terlebih dahulu metode penerapan ini, dan ini perlu ada cara mainnya Bu ya, kalau bahasa kita ya, bahasa kerennya itu ada cara mainnya ya. Apalagi kita di sini forumnya forum Zoom ya. Nanti khusus kelas makomat ini bahkan memang ditahsin juga ya, Ibu Sri yang sudah bergabung, itu kita kan banyak on off-nya ya. Di-on-kan ya mikrofonnya, terus di-off-kan lagi. Nah, apalagi di makomat ya. Di makomat itu nanti ada cara penerapannya ya. Yang mana mau tidak mau ibu-ibu sekalian harus menyesuaikan ketika ada instruksi. Tadi ada pertanyaan misalkan ya, ibu dari mana itu ya, terus misalkan apa itu tahsin itu ya, itu kan langsung boleh menjawabnya. Tapi kalau misalkan ketika menjelaskan boleh di off-kan. Tapi lama-kelamaan nanti akan terbiasa ya. Nah, itu tahsin ya. Jadi tahsin itu ibu-ibu sekalian secara bahasa dari hassana yuhassinu tahsinan ya, yaitu mempunyai arti membaguskan, mengindahkan, memperbagus ya, atau membuat lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Itu ilmu-ilmu tahsin ya, ataupun tajwid sama ya, tahsin dan tajwid sama. Nah, sedangkan makomat itu pernah guru saya mengatakan makomat itu jamaknya dari makom yang mempunyai arti kedudukan Bu. Yang mana kedudukan tersebut menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Jadi makomat itu untuk mengkhusyukan, gitu ya. Jadi makomat ini untuk mengkhusyukan, ilmu makomat ini ya, untuk mengkhusyukan apa? Tidak hanya mengkhusyukan untuk pembaca, tapi bisa juga mengkhusyukan yang mendengarkan. Mungkin di antara ibu-ibu sekalian pernah tidak ketika mendengar murotal indah, bagus, apalagi bertajwid ya. Terus ketika kita merasakan suatu misalkan ketika mendengarkan murotal yang indah tiba-tiba masuk ke hati kita, terenyuh ya. Terus tiba-tiba kita ingat gitu lah ya. Misalnya tiba-tiba kita menangis gitu ya. Nah itu mukjizat ya, apalagi dengan dibacakan Al-Qur'an dengan irama yang indah dan juga bertajwid, itu bisa merenyuhkan kita ya, merenyuhkan seseorang, manusia khususnya. Bahkan kalau pernah saya melihat di media sosial gitu ya, ada yang ada program yang mendengarkan murotal dengan headsetnya itu ya, didengarkan, bahkan itu bukan muslim, mereka menangis gitu ya, dikarenakan Al-Qur'an itu luar biasa ya, dakwah Al-Qur'an itu luar biasa ya. Sekelas Umar bin Khattab saja dengan Al-Qur'an bisa terenyuh kan ya. Jadi ketika beliau Umar sahabat Nabi ya, waktu itu sebelum jadi sahabat ya, sebelum masuk Islam itu keras ya,
Seorang Umar itu keras ya, keras sekali, dan juga segala sesuatu yang kaitan dengan kepercayaan dan lain sebagainya itu keras ya. Apalagi ketika ada seseorang yaitu Nabi Muhammad waktu itu menurunkan mempunyai gelar nabi gitu kan ya. Itu saking saking luar biasanya kerasnya Umar itu hampir-hampir Rasulullah pun juga mau dibunuh waktu itu ya. Akan tetapi ketika saudara-saudaranya itu ya yang sudah masuk Islam dan ternyata masuk Islam itu gini gitu ya. Ketika suatu saat meminta ayat kan waktu itu kalau tidak salah. Dan ketika mendengar satu ayat di dalam Quran surah Toha, saya lupa lagi ayatnya berapa, beliau langsung terenyuh ya. Terenyuh itu dikarenakan paham apa yang didengarkan. Kalau kita kan terkadang mendengar bacaan Al-Quran tanpa kita paham ya artinya gitu kan, tapi bacaannya itu bisa merenyuhkan hati kita ya. Itu luar biasanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang mulia, Ibu-ibu sekalian, datangnya dari Allah yang Maha Mulia ya, diturunkan kepada manusia yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW ya, dengan perantara malaikat yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam ya. Terus diturunkan di Mekah dan Madinah, tempat Mekah dan Madinah menjadi tempat yang mulia ya. Diturunkan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan pun juga menjadi tempat mulia karena apa? Karena Al-Qur'an. Ibu-ibu sekalian ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita pun juga kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka pelajari Al-Qur'an insyaallah ya. Dan kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Mudah-mudahan siang hari ini kita termasuk orang yang terbaik ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi makom ini adalah suatu ilmu yang untuk mengindahkan bacaan Al-Quran ataupun untuk mengkhusyukan ketika membaca Al-Quran, mau itu pembaca ataupun yang mendengarkan bacaannya gitu ya. Nah, baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, apa yang ibu ketahui tentang makomat? Dan makomat itu biasanya irama-irama Al-Quran itu ada berapa Bu kira-kira? Boleh untuk menjawab ya, kita akan urutkan dulu nih ya ibu-ibu sekalian biar mengetahui irama-irama yang akan kita pelajari. Nah, kira-kira apa Bu? Yang pertama Bu, irama apa yang Ibu kenal? Atau saya juga nggak tahu nih ketika saya baca irama apa gitu kan ya. Irama apa saja Bu? Irama Hijaz ya, ada Pak Hijaz, Ustadz? boleh ada, betul. Hijaz ya. Hijaz, Hizarkah, Hijaz. Oke, terus yang kedua ada Hizarkah, Jihad, Jiharka, ya, Jiharka. Jiharkah, Oke, Jiharkah. Ada yang lain? Kurdi, Oke, Kurdi, Ros, Kurdi. Terus Ros. Bayati, 5 Bayati. 3 lagi lupa Pak Ustadz. Oke, yang lainnya boleh? Sebutkan yang lainnya. Umi, Ibu Sri, Umi, irama. Irama Umi. Umi itu metode, Bu. Metode. Bukan irama. Irama apa ya? Metode Umi ya. Seperti metode sobat ngaji, metode Umi itu ya. Itu metode. Ini irama ya. Irama. Ada yang tahu lagi yang lainnya? Hijaz, Jiharka, Kurdi, Ros, Bayati. Terus ada Soba. Oh ya, Nah, Soba. Soba ya. Terus berikutnya ada lagi Sika. Satu lagi. Hijaz, Jiharka, Kurdi, Ros, Bayati, Soba, Sika. Apa satu lagi Bu? Ini ada 8 ya. Ada 8. Nihawan. Betul, Nihawan ya. Nihawan. Nah, ini Afwan ya. Nihawan. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ini salah satu irama-irama yang sebentar, ini agak ini. Nihawan. Nah, itu ya, Dek, Nihawan. Nah,
ini irama yang dikenal ya, yang terkenal, dan bahkan irama-irama ini yang disarankan oleh para ulama qiraah ataupun maqamat ya khususnya. Karena 8 irama ini yang terkenal, ini irama yang tentunya yang ada di Timur Tengah ya, yang ada di Timur Tengah. Jadi sebagaimana turunnya Al-Qur'an di Mekah dan Madinah ya, ataupun di Timur Tengah, dengan bacaan ataupun dengan irama yang di Timur Tengah juga ya. Berarti ibu-ibu sekalian, boleh tidak kalau misalkan kita kaitkan dengan yang tadi maqamat ya, yang mana zamannya dari maqam ya, yang mana mempunyai arti kedudukan ya, kedudukan tersebut untuk untuk menghantarkan kita kepada kekhusyuan ya. Berarti untuk khusyuk, Bu. Untuk khusyuk berarti ya. Berarti kalau misalkan tanpa kalau misalkan tidak memakai 8 irama ini tapi kita khusyuk, boleh berarti Bu kalau seperti itu? Boleh tidak? Boleh Pak Ustadz. Nah, asalkan khusyuk bagi pembaca atau yang mendengarkan, itu ya. Nah, berarti kalau kaidah dari khusyuk ini tentunya nanti kaitannya dengan irama, itu ya. Berarti iramanya bebas ya, meskipun di luar ini. Tapi pertanyaannya mengkhusyukkan atau tidak. Mungkin ini di daerah Bandung ya, khususnya banyak di Bandung ataupun di daerah-daerah Jawa Barat lah ya biasanya. Nah, biasanya ibu-ibu sekalian ada irama-irama daerah yang ditempelkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kira-kira boleh tidak nih kalau misalkan irama daerah diterapkan ke dalam Al-Qur'an? Kira-kira boleh tidak, Bu? Pak, ibu-ibu sekalian, Afwan. Boleh tidak? Kalau misalkan irama daerah, contoh ya. Dikhawatirkan ibu-ibu sekalian juga nggak tahu nih irama daerah seperti apa, Sad. Contoh, ada yang membaca bacaan Al-Qur'an seperti ini ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kira-kira boleh tidak, Bu? Tapi Tidak, bertajwid Ustaz. tapi bertajwid, Bu. Bertajwid dan juga bagi pembaca khusyuk. Kira-kira gimana nih? Ya. Tapi bagi kita yang mendengarkannya tidak khusyuk ya. Maka dari itu ada salah seorang ulama yang memberikan fatwa, Bu ya, yang mana ketika membaca Al-Qur'an tidak boleh dengan irama-irama daerah ya, di luar daripada yang sudah ditetapkan oleh para ulama, gitu ya. Jadi irama-irama daerah kita, Bu ya. Kan Al-Qur'an itu bukan turunnya di Bandung, bukan turunnya di Jawa gitu ya, tapi turunnya di Mekah dan Madinah, yaitu tempat yang mana di situ dengan irama-irama ya Arabi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya pada intinya kalau misalkan disebutkan boleh dan tidak, ya boleh-boleh saja, tapi mengkhusyukkan tidak, pertanyaannya itu ya, mengkhusyukkan tidak ketika membaca Al-Qur'an seperti itu, Bu ya. Karena banyak sekali, apalagi di Bandung, saya sering mendengar ya, ketika misalkan saya jadi makmum ke masjid-masjid pelosok ya, pelosok yang agak di kampung gitu ya, itu masih banyak ya, ada yang bacanya seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada, Bu ya, ada, itu jangan salah, masih ada bacaan-bacaan yang seperti itu ya. Wa ishaqa wa isma'il wa ishaqa wa yaquba wa asbat. Kebayang tidak Al-Qur'an digitukan, Bu? Luar biasa ya. Maka ini nggak boleh ya, nggak boleh karena tidak mengkhusyukkan. Apalagi kalau misalkan kita terbiasa atau mengajarkan kepada yang lainnya ya. Nah, tapi ternyata di di daerah-daerah mereka mengkhusyukkan, Bu ya, khusyuk. Jadi mereka malah menangis kalau kita malah ketawa kita kan ya. Ketawa dan kita tidak fokus ke ayatnya, tidak fokus ke bacaan Al-Qur'annya, tapi fokus, oh ini lagu apa nih gitu ya. Lagu daerah mana nih gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan hal-hal seperti itu. Sehingga memang Al-Qur'an itu turun beserta irama-iramanya. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan irama Al-Qur'an itu berasal dari suara manusia. Yang mana ketika misalkan ibu-ibu sekalian ketika bersedih ya, ibu kan mempunyai irama ya. Kalau misalkan ketika kita bersedih, kita bicaranya dengan penuh kesedihan, itu ya. Kan tidak ada misalkan, Bu, ada yang sedih
tapi iramanya itu senang, gitu ya. Waduh, saya sedih nih. Nah, kan beda, ya. Beda. Tapi kalau sedih itu dengan irama yang sedih. Sama, ini pun juga ya, kata para ulama tersebut mengatakan bahwa maqamat ini adalah irama yang berasal dari suara manusia. Ketika dia sedih, maka sedih bacaannya. Ketika dia senang, maka senang juga bacaannya, ya. Ketika dia serius, ya, maka membaca punnya juga serius, gitu ya. Itu ada ada kaitannya seperti itu, ya. Bahkan misalkan contoh ketika kalau misalkan kita mempelajari atau memperdalam ilmu maqamat itu luar biasa, Bu, ya. Dari berbagai irama ini nanti kita bisa menerapkan sesuai dengan makna, ya. Contoh misalkan kita memakai jiharka di Quran surah yang tentang gempa, misalkan Az-Zalzalah, Bu, ya. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Atau misalkan Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kira-kira enak tidak, Bu? Terdengarnya kira-kira dengan irama jiharka, ya. Kalau kita mendengarkannya ya enak-enak saja, tapi sebetulnya kalau misalkan kita pelajari ya makna maqamat yang sedang kita baca itu tidak sesuai dengan makna kalau misalkan kita memakai jiharka, ya. Kalau memperdalam ya, tapi sebetulnya nggak ada yang tidak memperbolehkan, boleh-boleh saja, silakan saja mau pakai jiharka, mau pakai hijaz, kurdi, ros dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan misalkan karena Al-Qari'ah ini tentang hari kiamat, ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kan beda tuh, ya. Kalau misalkan dengan irama seperti ini, misalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, nuansanya agak beda, ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu? Nah, kan ada penekanan, gitu ya. Itu salah satu penerapan yang mana irama-irama ini akan diterapkan di tempat-tempat ataupun di ayat-ayat yang sesuai dengan karakternya, gitu ya. Dan itu sudah masuknya ke pendalaman, ya. Atau misalkan dikarenakan hari kiamat ini sesuatu yang betul-betul kita itu takut kepada Allah, ya, maka ada yang namanya irama soba, Bu. Soba itu adalah irama sedih, ya. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat Allah yang tentang siksa, gitu ya, terus azab, itu tentunya kita harus betul-betul takut, gitu ya. Makanya ada irama soba. Contoh misalkan kita terapkan saja tadi perbedaannya di dalam Quran surah Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini pun juga pas, ya. Soba bisa, ya. Kurdi pun juga bisa. Nah, yang akan kita pelajari ibu-ibu sekalian, kita akan memasuki ke irama kurdi. Karena irama kurdi ini termasuk irama netral, ya. Netral itu bisa sedih, bisa juga senang, bisa juga takut, gitu ya. Jadi nanti irama kurdi ini bisa masuk ke berbagai kondisi ayat tersebut, ya, kalau dari segi makna, ya. Atau misalkan kurdi ini biasanya bisa gabung ke bayati karena satu karakter, ya, bisa juga ke nihawan. Nah, itu ya, ke nihawan. Contoh misalkan yang tadi nih, ketika irama kurdi ini gabung ke nihawan, ini gambaran saja dulu, Bu, ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari, tidak sesulit ini, ya, enggak sesulit ini. Ini hanya gambaran saja betapa luar biasanya kalau kita mempelajari sesuai makna, ya. Contoh tadi misalkan Al-Qari'ah, ya. Ketika kita membaca Al-Qari'ah, terus iramanya digabung dengan penekanan nihawan,
ya, maka akan menjadi seperti ini. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, ini irama nihawan. Nihawan itu Bu, irama doa khotmil Quran gimana Bu? Nah, doa khotmil Quran, kira-kira apa iramanya gimana? Coba. Doa khutmil Quran ada yang tahu? Ibu-ibu sekalian? Ibu Yang Sri, ini bukan Pak Ustadz, Ibu Desi, ya, silakan yang mana? yang Betul. Allahumma Nah itu, Quran. ya, betul sekali. Itu adalah apa namanya doa khutmil Quran, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Nah, itu irama nihawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nihawan, ya. Kalau kurdi yang tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih kalem, ya. Dan kurdi ini akan bervariasi, ya. Maka dari itu tadi nanti akan masuk kalau kita senang masuk kurdi juga. Kalau kita sedang sedih masuk kurdi juga. Kalau misalkan kita sedang serius, kurdi pun juga bisa, ya. Atau bayati itu lebih serius lagi, ya. Bayati lebih serius lagi seperti halnya Quran surah Al-Ma'arij yang dipraktikkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi, ya. Beliau mempraktikkan apa namanya irama bayati, ya. Salasailun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Ya, jadi memang karakternya hampir-hampir mirip, yaitu kurdi dan bayati. Sebetulnya kalau di metode yang lain kurdi dan bayati ini digabung, ya, menjadi satu karena satu tangga nada dan beda satu, ya. Jadi tangga nada yang berbeda itu cuma satu. Jadi memang digabungkan. Mirip lah, ya. Mirip kurdi dan bayati. Baik, itu Bu untuk pengenalan irama-irama yang tentunya fungsi daripada irama ini sebetulnya kalau kita memperdalaminya itu untuk menyesuaikan bacaan-bacaan sesuai makna, ya. Jadi tidak hanya semuanya harus diharka, tidak semuanya harus dihizazkan, enggak, ya. Kalau para ahli itu biasanya menyesuaikan dengan makna. Kalau makna Al-Quran itu sedang serius, maka kita membaca Al-Quran dengan irama yang serius, gitu, ya. Seperti halnya bayati. Atau misalkan ros, yang standar biasanya ros, Bu, ya. Ros itu kan yang disampaikan ataupun dibacakan seperti oleh Al-Imam Syekh As-Sudais, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu, ya. Jadi memang itu kalau ros itu nanti masuknya ke jiharka, ya. Maksudnya satu karakter yang bisa masuk digabungkan dengan jiharka, ya. Itu irama-irama yang apa namanya yang sering kita dengar. Atau tadi kata Ibu misalkan irama umi, ya. Itu sebetulnya bukan irama umi tapi metode umi memakai irama jiharka. Jiharka ros tuh, ya. Ya, jadi apa namanya iramanya khas juga, ya. Gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ini masuknya ke antara ros dan jiharka. Jadi gabungan, ya. Dan kebetulan saya tidak sering mempraktekkan metode umi, ya, tapi langsung ke irama rosnya seperti itu. Baik, ini untuk pengenalan saja bahwa irama yang akan kita pelajari insyaallah irama yang berasal dari Timur Tengah dan irama yang akan kita pelajari adalah irama kurdi, ibu-ibu sekalian, ya, yaitu penerapan di Quran surah An-Naba. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik ataupun penerapannya gimana, ya, caranya gimana. Nah, nanti ibu-ibu sekalian ada beberapa sesi, ya. Sesi yang pertama saya akan mempersilahkan di-on-kan semua mikrofonnya, ya. Nanti kita akan coba, ya, dari mulai kita penerapan di ta'awudz, ya. Sebetulnya di sini tidak ada metode, ya, tidak ada metode yang lain. Misalkan, Ustaz, irama mendatar itu gimana?
Nah, ini nggak disampaikan. Pokoknya saya cantumkan dulu, ini iramanya mendatar, ini iramanya turun, gitu ya. Nah, akan bisa dirasakan nanti oleh ibu-ibu sekalian ketika beres penerapan, ya. Ketika beres penerapan. Oke, siap. Kita akan cek terlebih dahulu, ya. Di sini ada Ibu Adisa. Nah, dari Banjarmasin nih, baru hadir ya. Assalamualaikum Bu. Ibu Adisa ya, betul? Nah, kita cek dulu yang aktif dan tidaknya juga, ya. Bisa di-on kan Bu mikrofonnya Bu? Nggih, Pak, Afwan masih di jalan. Oh tuh ya, masih di jalan. Oke, siap. Fi Nggih, amanillah Bu ya, fi amanillah. nggih, makasih. Oke, siap, sama-sama. Soalnya nanti akan ada penerapan, langsung saya sebutkan nama ya. Jadi di sini biar kita absen dulu. Ibu Desi. Ibu Desi siap ya? Siap, Ustadz. Oke, siap ya. Oke, alhamdulillah Ibu Desi. Terus Ibu Rina, Ibu Rina. Insya Allah siap Pak Ustadz. Ya, Ibu Herwin. Insya Allah siap, tapi Ibu terakhir ya Sri. Ustaz ya. Oh, terakhir siap. Ya, Iya, requestan soalnya ya. juga Zoom juga. Oke, siap. Gak apa-apa, Bu. Oke, berikutnya tadi Ibu Sri. Siap ya? Insya Allah siap, Ustaz. Oke, siap. Nanti urutannya berarti dari mulai Ibu Desi, terus Ibu Rina, yang terakhir Ibu Herwin barusan ya? Betul, Ustaz. Iya, siap ya. Oke, Ibu Sri, Ibu Rina, Ibu Desi. Oke, siap ya. Nah, sekarang gini. Sekarang boleh di-on-kan mikrofonnya ya. Siap, kita langsung penerapan ya. Irama yang akan kita terapkan adalah irama kurdi. Baik, di sini ibu-ibu sekalian, saya akan coba membagi-bagi dulu ya. Nah, di sini nih, ya. Ini sebetulnya ada apa? Ada anak panahnya, cuman saya lupa ya. Yang tahu dan bismillah ini belum ya, tapi saya bagi-bagi dulu. Nah, yang pertama, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan coba memotong-motong dulu. Nah, pernah saya bertanya kepada guru saya, Ustaz, boleh tidak kita memotong-motong ayat untuk penerapan ataupun untuk metode, ya, untuk pembelajaran? Ternyata jaiz, hukumnya boleh, Bu ya. Karena apa? Ketika kita memotong-motong ayat, itu kan merubah makna, ya, merubah makna, Bu. Ya, misalkan kita potong dari sini bi-nya kita potong ya. Terus misalkan kalimat-kalimat yang lain kita potong. Itu sebetulnya termasuk kesalahan jali, tapi karena kondisinya untuk metode atau pembelajaran, seperti halnya saya tanyakan juga, seperti halnya seorang anak ketika belajar baca ya. Seperti kalau misalkan di Bandung nih, ibu-ibu sekalian yang di Bandung biasanya ada yang mengenal metode penerapan ejaan ya. Contoh seperti dieja aku ya. Aku dieja gimana, Bu? Di sini yang dari Bandung itu ibu siapa tadi? Ibu Rina. Lupa lagi. Pak Ustadz. Ya. Nah, kira-kira Bu kalau misalkan aku dieja itu waktu Ibu dulu masih ingat tidak? Kalau dieja aku itu gimana, Bu? Aku, kalimat aku ya. Kata-kata Afwan. Aku misalkan. Aku. Itu bukan Pak Ustadz. Gitu ya. Aku. Kalau di saya itu aku. Aku. Nah itu ya. Aku itu ya. Waktu di SD waktu itu ya. TK, SD. Nah, itu mengalami ya ejaan seperti itu. Nah, mungkin di daerah ibu-ibu yang lainnya mungkin beda-beda ya. Nah, itu salah satunya itu. Ketika kita mengucapkan aku itu ada artinya enggak? Aku apa artinya? Kan enggak ada. Aku enggak ada. Ya, enggak ada artinya. Tapi ketika digabungkan aku, nah itu ya. Sama saya pun juga tanyakan seperti itu ya. Saya ambil dari metode metode penerapan anak ketika belajar baca ya. Itu kan dipisah-pisah dulu ya. Atau ada kalau ini kan ada perbedaannya. Aku itu ukunya dari mana tuh ya. Nah, tapi seperti itu metodenya ya. Nah, cuman kalau di Al-Qur'an itu enggak digitukan. Nah, cuman kalimatnya memang ada yang dipotong-potong sebagai apa? Sebagai patokan ataupun sebagai kode ya. Sehingga nanti sesudah ada kodenya, sesudah dipahami
kodenya ya atau titiknya baru kita gabungkan, disempurnakan itu ya. Jadi biar ibu-ibu sekalian tidak aneh ya. Kok ini dipotong-potong boleh tidak? Ini jaiz insya Allah sudah saya tanyakan ya. Karena metodenya untuk apa? Untuk digabungkan ya. Yang asalnya dipisah-pisah itu untuk membereskan dulu tahsinnya, membereskan tajwidnya. Sehingga sesudah dibereskan baru digabungkan. Siap? Bisa dipahami insya Allah ya Bu ya. Ikuti saja pokoknya instruksi yang tentunya di sini nih. Saya akan tuliskan dulu ya. Yang pertama, ibu-ibu sekalian harus fokus di mendengar ya atau menyimak ya, mendengar. Oke, mendengar. Yang pertama adalah mendengar ya. Yang kedua adalah membaca ya, ikut membaca, mengikuti bacaan. Nah, mengikuti bacaan. Yang ketiga, mengulang-ulang. Ya, nah nanti untuk mengulang-ulang ini kita akan sama-sama. Jadi nanti ketika mengikuti bacaan, kita akan mengulang-ulang dan ketika mengulang-ulang itu ibu-ibu sekalian ikuti juga. Ya, jadi mengulang. Dan yang terakhir keempat itu adalah meniru. Nah ya, nanti ada ini Bu, ya ada penerapannya. Contoh misalkan ketika kita mengulang 10 kali, ya 5 kalinya kita fokus ke mengikuti bacaan dan mengulang-ulang. Dan kelima kalinya mulai meniru. Mulai meniru itu nanti kita akan coba rasakan ya. Pokoknya tidak akan lepas dari ini, ya. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian, sesuai pengalaman yang sudah ya bahkan di batch-batch yang sebelumnya yang sudah ikut bergabung di Makomat itu alhamdulillah rata semua bisa ya, alhamdulillah ya dengan penerapan ini. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat salah satunya yang pertama adalah kehadiran ya. Hadir diusahakan, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu sekalian sehat semuanya ya, bisa hadir, istiqomah dan konsisten ya, itu yang pertama, hadir. Terus yang kedua mengikuti instruksi. Pokoknya ketika saya Bu siap kita praktekkan 10 kali, ikuti 10 kali ya. Itu sudah diterapkan. Sesudah itu insya Allah bisa dijamin bisa 85% ibu-ibu semua bisa kalau yang pertama hadir dan terus kita mengikuti instruksi ya. Dan yang ketiga adalah mengulang-ulang memurojaah di rumah masing-masing. Gimana ngulangnya? Ada rekamannya Bu ya, ada rekamannya. Dan yang berikutnya yang terakhir, bersabar. Tentunya sabar ini harus diterapkan kita di sini ya. Karena nanti akan berbeda-beda. Peserta dari ibu-ibu sekalian yang hadir di sini ada yang sudah belajar tajwid, ada juga yang belum, ya. Di sini ada yang belum belajar tahsin atau tajwid, Bu? Ada tidak? Boleh silakan sebutkan. Tuh, kan ada ya? Ada ya yang belum belajar tajwid, ya. Ada yang belum mengenal yang namanya mad tabi'i, Bu? Atau pernah dengar? Ya, pernah dengar tidak mad tabi'i atau mad 2 harakat, mad jaiz munfasil itu ya. Itu banyak istilah seperti itu. Itu istilah-istilah yang kita pelajari di tahsin ya. Nah, jadi tidak ibu-ibu sekalian tidak usah khawatir, insya Allah semuanya akan masuk. Akan tetapi mungkin saya mengingatkan kepada yang sudah bisa, yang sudah pintar-pintar nih bacanya ya, yang sudah bertajwid, mohon bersabar. Kita akan penerapan tetap sesuai kurikulum ya, karena sudah ada kurikulumnya ya, sudah ada penerapannya, sudah dikondisikan berapa ayat yang akan kita baca pertemuan pada pertemuan pertama ini insya Allah ya. Baik, siap, kita mulai. Siap ibu-ibu sekalian, boleh di-on-kan dulu mikrofonnya semua. Oke, kita hapus dulu yang ini. Siap ya? Oke, penerapan yang pertama adalah seperti ini. A'udzu. Nah, siap Bu. A'udzu. Coba 1 2 3. A'udzu. Ya, mulai penerapan ya. Untuk awal-awal pasti agak penyesuaian dulu ya. Ini alurnya kemana gitu ya. Siap, kita ulangi ya. A'udzu. Ulangi. A'udzu. Oke, di sini ibu-ibu sekalian ada penekanan dari mulai a'udzu. Ada penekanan ya. Ini harus betul-betul sama ya. Ketika ibu mendengar terus mengikuti dan kita sudah mengulang tadi misalkan 2 kali, baru kita tiru
ujungnya apa ya? Atau patokannya di mana ya? A'udzu. Silakan ulangi. A'udzu. Oke, yang kedua di sini. Yang kedua ibu-ibu sekalian kita akan memasuki ke lam. Nah, segini nih ya. A'udzu bil. A'udzu bil. Nah, berarti bil ada penekanan ke atas. Ke lamnya ya. A'udzu bil. Coba. A'udzu bil. Nah, itu ya. Bil. A'udzu bil. Bil, apalagi huruf lam itu tawasut ya, sedikit mengalir. Bil. Bil, ya jangan gini. A'udzu billah, tapi billah, itu ya. Oke, sudah kebayang ibu-ibu sekalian untuk penerapannya seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan testing dulu. Sekarang ibu-ibu semua off-kan semua mikrofonnya. Oke, di off-kan dulu semuanya. Ibu Rina, yang lainnya. Oke, sudah ya. Di off-kan dulu mikrofonnya di off-kan. Oh, di off. Di off-kan. Bukan di on-kan ya, di off-kan. Nah, tadi penerapan itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Cuma nanti kita akan lebih banyak ya. Siap. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan ulang ya. Dengan instruksi saya yang membaca biar fokus ke suara saya. Nanti ibu-ibu sekalian mengikuti instruksi. Ingat ya, instruksinya diperhatikan dan diikuti ya. Siap. Kita akan coba mengulang-ulang di kalimat a'udzu bi ini ya. Siap. A'udzu. Sudah terbayang ya? Insyaallah. Kita praktekkan 10 kali, Bu. A'udzu. 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 Siap. Kita lanjutkan ke penerapan yang tadi ya. Sesudah kita mengenal a'udzu, ingat ukurannya segitu. Tiru ya. Jangan sampai gini. A'udzu. Nah, kira-kira beda ya. A'udzu beda. Harus a'udzu. A'udzu, apalagi huruf dzal sebetulnya ujung lidah nempel ke gigi seri atas ya. Terus yang kedua kita masuk ke billahi. Siap ya. Tadi penekanannya di mana? Penekanannya di sini. Oke, saya ingatkan lagi ya. Siap. A'udzu bil. A'udzu bil. Siap, kita praktekkan cukup 5 kali. A'udzu bil. A'udzu bil. A'udzu bil. A'udzu bil. A'udzu bil. Kita gabungkan 5 kali lagi. Lahi. Nah, jadi ketika di sini ingat tidak ada ayunan ya. Nanti ada irama-irama mad 2 harokat, ada yang mengayun, ada yang lurus. Kalau di sini lurus saja. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Siap 5 kali. 1 2 3. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Siap, kita testing dulu ya. 1 kali lagi saya ulangi. A'udzu billahi. Siap, coba Ibu Desi. Di-on kan langsung. Ya. A'udzu billahi. Oke, sip, bagus. Ibu Rina. A'udzu billahi. Ibu Sri. A'udzu billahi. Ibu Herwin. A'udzu billahi. Masya Allah ya. Bisa-bisa ya kalau dengan penerapan seperti ini. Dan apa yang Ibu baca itu semuanya pas. Mad 2 harokatnya sudah tepat. Ya, tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Siap, kita lanjutkan ya. Di-off-kan lagi. Siap. Oke, sedikit-sedikit. Insya Allah kita sabar saja ya, perlahan-lahan. Tapi nanti di sini saya ingat waktu dulu saya belajar, ada kesempatan alhamdulillah ibu-ibu sekalian saya belajar bersama Ustadz Muzammil Hasbalah dari Bandung ya. Tapi waktu itu 2015 itu memang beliau belum seterkenal saat ini ya. Waktu itu dapat kesempatan, dapat jadwalnya bertalaki bersama beliau di Al-Latif ya, Masjid Al-Latif waktu itu di subuh, Kamis subuh
Dan sebetulnya pesertanya banyak ya. Jadi sehingga sebetulnya sampai sekarang saya kenal kepada beliau tapi beliau tidak kenal kepada saya gitu ya. Jadi saya kenal kepada Ustadz Muzamil, tapi sampai sekarang Ustadz Muzamil tidak kenal kepada saya gitu ya. Ya, selayaknya seorang guru seperti itu ya. Tidak akan saking banyaknya murid gitu ya, sehingga terkadang suka tidak mengenal ya. Tapi murid-murid yang mengenal seperti itu ya. Waktu itu saya ingat beliau mengatakan ketika belajar itu beliau mengatakan pada akhirnya makomat ini antum semua harus meniru apa yang saya baca, kata beliau ya. Meniru dari apanya? Meniru dari mulai cangkoknya, Bu, ya, dari mulai tinggi rendahnya irama, ya, dari mulai lika-likunya, ya, pola-polanya itu diikuti. Harus betul-betul tiru sampai sama. Nanti antum semua akan merasakan ketika sudah bisa meniru, antum bisa mempola dengan sendirinya, gitu ya. Itu saya masih ingat. Jadi penerapan ini yang saya terapkan ini sebetulnya metodenya dari beliau juga ya, Ustadz Muzamil Hasbala. Beliau menyampaikan memang tidak seperti ini, tapi secara langsung ya. Tapi saya racik kembali sehingga biar lebih mudah dan semua bisa ya, dan semua bisa insyaallah dengan cara metode ya putus nyambung ini ya. Saya lupa nih menyebutkan penerapannya itu adalah penerapan putus nyambung, Bu ya. Bukan putus nyambung yang ada di sinetron, bukan ya. Tapi putus nyambung itu yang tadi ya, seperti aku ya. A'udzu billahi itu ya. Jadi kita akan coba pisah-pisahkan dulu baru kita gabungkan ya. Siap ya? Oke, itu saja untuk penjelas ya. Siap, kita fokus kembali ke bacaan yang tadi ya. Seperti biasa nanti jumlah akan 10, 5, bahkan nambah 3, bahkan bisa jadi nambah lagi 2 gitu ya. Nanti ukurannya tetap di 10 cara baca ya, ataupun 10 pengulangan. Siap, saya ulangi ya. A'udzu agak tinggi sedikit ya. A'udzu. Siap, 3 kali dulu. A'udzu billahi a'udzu billahi. 3 kali kita ulang. A'udzu billahi Baik, cukup. Kita lanjutkan, Bu. Nah, di sini ya. Ada pola-pola yang harus diingat-ingat ya. Nah, di sini ya. A'udzu billahi Nah, kita potong dulu di sini, Bu. Ya. Dari tanpa memberikan harokat fathahnya. Ya, jadi terpotong nih, nggak apa-apa ya. Nah, fathahnya nanti kita akan coba bacanya ya. Sekarang kita fokus ke tasydidnya. Karena apa? Bunyi tasydid ini sering kali tidak terbaca oleh pembaca ya. Sering ya ketika mendengar a'udzubillahi minasyaitonir ya, kan beda tuh. Harusnya minasyaiton gitu ya. Siap, kita praktekkan di situ. Siap, kita ulang dulu. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3 ya sampai sini. A'udzu yang pertama, billahi Nah, alirkan dulu ya. Di sini huruf shin besar, Bu. Afwan, kalau misalkan bahasa di kita ya, di Bandung itu disebutnya shin besar. Tapi sebetulnya nggak ada kaidah sin besar, sin kecil nggak ada ya. Pokoknya sin dan shin itu beda hurufnya ya. Karena ketika melafalkan huruf-huruf yang kaitan dengan sa dan sya itu beda makna nantinya. Seperti sakaro dan syakaro, kan beda ya. Syakaro dengan shin yang seperti ini itu artinya bersyukur. Kalau sakaro artinya mabuk ya. Syakaro, tashkuruna orang-orang yang bersyukur, taskuruna orang-orang yang mabuk gitu ya. Jadi beda makna. Makanya cuman biar lebih mudah visualnya sin besar gitu ya. Sin besar. A'udzu billahi Ingat, polanya di situ ya. Siap, kita praktekkan 10 kali. 1 2 3. A'udzu billahi
A'udzu billahi minash. A'udzu billahi minash. A'udzu billahi minash. Mulai ditiru. A'udzu billahi minash. 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 Oke, saya ulangi satu kali lagi, langsung saya sebutkan ya. A'udzu billahi minash. Ibu Desi silakan. A'udzu billahi minasy. Bagus, Ibu Rina. A'udzu billahi minasy. Ibu Sri. Ibu Sri di-on kan? Ya. Belum di-on kan, Bu? Ibu Sri. Oke, kalau belum, Ibu Herwin. A'udzu billahi minasy. Himinash. Agak turun. Himinash. Coba diulangi, Bu. A'udzu billahi minasy. Nah, itu ada himinash. Ini himinash. Agak turun, Bu. Himinash. Coba himinash. Himinash. Nah, itu, Bu. Himinash. Ya, diulangi 3 kali. Himinash. Himinash. Terus. Himinash. Satu kali lagi. Himinash. A'udzu billahi minash. Ya. A'udzu billahi minasy. Nah, oke. Siap, Bu ya? Di situ, Bu. Ibu Sri sudah bisa gabung? Oke. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Siap. Kita lanjutkan, Bu. Oke, fokus di situ ya. A'udzu billahi minasy. Nah, ini yang kedua untuk pengawalan ya, biar saya bisa ngukur juga. Biar bisa ngukur ibu-ibu sekalian ya. Ngukur itu penerapannya nanti akan cepat dan lambatnya nanti tergantung ibu-ibu sekalian ya. Makanya saya ukur dengan perpotongan, tapi rata-rata nggak beda jauh ya. Maksudnya rata-rata dengan peserta yang lain sama kecepatannya segini ya. Maka itu insya Allah satu pertemuan nanti akan sesuai dengan kurikulumnya ya. Berapa ayat misalkan, nanti pokoknya rasakan saja ibu-ibu sekalian ya. Kita sampai ayat mana, apakah ta'awudz dan bismillah saja? Bisa jadi ya. Siap. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy. Saya ulangi 2 kali. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasy. Oke, siap, fokus di sini sekarang. Minasy. Nah, di situ ya. Minasyaitoni. Siap. Minasyaitoni. Di sini to-nya agak ngayun, Bu, ya. Toni. Mohon maaf kalau misalkan ada yang nama teman-temannya Toni ya. Ini kita penerapan. Toni. Siap, kita ulangi dulu toninya 10 kali biar kerasa ayunannya. Toni. Siap. 1 2 3 10 kali. Toni. Siap. Minasyaitoni. Sekarang kita gabungkan minasyaitoni ya. Siap, kita coba 5 kali dulu. Minasyaitoni. 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 Siap, 5 kali lagi, tiru, Bu. Minasyaitoni. 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 Siap, sekarang kita akan coba gabungkan. Fokus ke tadi penerapannya ya. Berarti di sini ada patokan, Bu. Patokannya di to. Ya. Oke, di sini banyak yang belum saya bahas ya, terkait dengan warna yang kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan ada warna orange, ini menunjukkan 2 harokat. Ya, saya sengaja bikinkan warna orange ini menunjukkan 2 harokat. Maka to ini termasuk 2 harokat ya. Siap, kita ulangi dulu yang ini.
Yang ini ya, sebentar. Nah, kita ulangi dulu ini. Minasyaitoni. Siap. Sekarang kita gabungkan. A'udzu billahi minasyaitoni. Tuh, nyambung, Bu ya. Siap. Sekarang kita baca 5 kali. Dari a'udzu. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitoni. 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 Ibu Desi, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitani. Oke, himinanya agak turun sedikit. A'udzu billahi minasyaitani. Coba diulangi, Bu. A'udzu billahi minasyaitani. Oke, cukup. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Rina. A'udzu billahi minasyaitoni. Toni, nih ke atas Toni. Minasyaitoni. Oke, cukup. Ibu Sri. A'udzu billahi minasyaitoni. Syai'nya agak turun. Syaitoni. Coba syaitoni. Syaitoni. Nah, a'udzu billahi minasyaitoni. Coba, Bu. A'udzu billahi minasyaitoni. Oke, bagus. Berikutnya Ibu Herwin. A'udzu billahi minasyaitani. Bisa, Bu ya? Sip, bagus. Alhamdulillah. Siap, kita lanjutkan. Nih. Ustadz, Sekarang, mohon maaf Bu Adila, oh ya? Pak Ustadz, Bu Adila udah bisa Oh, udah bisa? bergabung katanya. Afwan. Saya lupa Iya, nggak ada di lihat chatnya. chat. Iya. Iya, mohon maaf Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Diingatkan ya. Oke. Siap ya. Ibu Adisa sudah siap ya? Afwan. Yang saya nggak lihat chat barusan ya. Dan juga terima kasih yang sudah mengingatkan ya. Pokoknya ketika ada ada chat boleh dilihat ya oleh peserta. Barangkali ada ada pertanyaan ataupun yang lainnya ya. Saya cek dulu. Ya, Ibu Adisa ya baru sampai ya. Alhamdulillah. Baik, siap, kita ulangi dulu ya. A'udzu billahi minasyaitoni. Itu ya. Untuk penerapannya sampai toni. A'udzu billahi minasyaitoni. Ibu Adisa coba, Bu. A'udzu billahi minasyaitani. Sip, alhamdulillah itu ya. Oke, pertahankan ya. Siap, kita lanjutkan di sini. Saya coba praktekkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Nah, kalau misalkan kita polakan, di sini ada kalau disebutnya misalkan variasinya ya. Jadi variasi yang standarnya itu ada 3 ya cengkoknya. Nirrajim ya, nirraji. Nah, pas di sini ji ya 1, misalkan saya tulis dulu ya. Nirraji itu ya. Nirrajim 1 2 3 gini aja. Oke. Nirrajim. Nah, ini ya. Ini untuk variasi dasar dulu ya. Nanti kalau sudah lancar itu harus dirapihkan ya, dikarenakan jim nggak boleh seperti itu, tapi jim ngalir ya, ngalir. Siap. Kita praktekkan di sini dulu, Bu.
Niro ya, nggak apa-apa. Kita potong di sini sebagai pembelajaran untuk mempraktekkan polanya dulu ya. Nirrojim, nirrojim. Siap, 10 kali. 1, 2, 3. Nirrojim, 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 nirrojim. Mulai meniru. Nirrojim, 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 nirrojim. Siap, kita gabungkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. 5 kali. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. 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 Siap-siap ibu-ibu sekalian, satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ibu Desi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, bisa Bu ya? Alhamdulillah. Ibu Rina. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bagus, Ibu Sri. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nirrojim. Kurang panjang, Bu. Rajim. Nah, gitu. Sip. Berikutnya, Ibu Herwin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Satu lagi, Bu. Nirrojim. Agak turun. Nirrajim. Nah, itu. Oke, diulangi, Bu. Dari Pak Au. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya dihitung ya, 3. Ingat, ujungnya 3. Jim. Nah, kalau barusan Ibu Herwin 2 tuh. Nirroji, nirroji. Nah, di situ. Nirrojim. Satu lagi, ya. Oke? Oke, sudah paham bisa, Bu ya? Oke, berikutnya Ibu Adisa, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, gitu ya. Tinggal dipertegas lagi, Ibu Adisa ya. Di sini ada a'udzubillah. Nah, ini dilepaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, satu kali lagi, Bu, Ibu Adisa. Nah, ini kurang nekan. A'udzubillah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan yang itu, Bu. Di sini berarti ya, toknya kurang turun dulu di sini. Yang ini sudah oke, Bu. Ya, ini sudah oke. A'udzu billahi. Coba kita potong-potong dulu. Silakan, Ibu Adisa. A'udzu billahi minasyaitoni. Nah, itunya toknya, Bu ya. Ingat-ingat, toknya jadi patokan. A'udzu billahi minasyaitoni. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitoni. Nah, gitu. Siap, pertahankan, Bu. Nirrojim. Nirrojim. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir Ah, itu rajim. pertahankan Ibu Adisa ya. Bisa ya? Insya Allah ya Iya, baru. insyaallah. Oke, memang ini perlu kefokusan. Apalagi kalau misalkan tadi sedang di perjalanan, ya nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah Ibu Adisa bisa ya. Siap. Oke, sekarang ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan off kan sudah ya, alhamdulillah. Kita coba praktekkan 3 kali lagi di sini, baru kita nyambung ke basmalah ya. Siap. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, di sini Bu, siap. Kita masuk ke bismillah. Nah, di bismillah ini sebetulnya variasinya banyak, ya. Ada yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini yang nanti akan kita pelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda-beda ya. Tapi nanti akan saya terapkan satu persatu. Nah, cuman ibu-ibu sekalian, ingat dikarenakan di sini kita ada penerapan meniru ya. Makanya tiru ya, pokoknya ada penekanan, tiru. Ada tinggi rendahnya, tiru ya. Meskipun ada sebagian pengalaman di peserta-peserta kelas Tahsin Makomat di Sobat Ngaji yang sebelumnya, yang batch yang sebelum ibu ya, ada yang turun dulu ya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya masuk tetap di irama kurdi, ya, tetap di irama kurdi. Akan tetapi kita kan ada poinnya, meniru. Karena kalau dengan meniru itu, insya Allah akan menambah, ya, kualitas kita. Apalagi ketika nantinya kalau kita sudah berhasil meniru, sudah terbiasa meniru, nanti ketika mendengar murotal-murotal yang lain itu terbaca langsung Bu. Oh ini polanya ke sini nih, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini diusahakan naik, ya. Ini kebanyakan ada yang turun, ya. Siap. Kita ulangi dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah di sini ya. Jadi bismi ini kita ambil irama yang au. Au-nya. A'udzu bismi ya. Jadi bi-nya, bismi-nya naik dulu ya. Bismillah. A'udzu billah. Bismillah. Nah, sama ya. Jadi lafaz Allahnya samakan dengan yang ta'awud ya. Makanya tidak turun, tidak bismillah, tapi bismillah. Siap, di sini dulu. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian, kita ulang-ulang 10 kali. Oke, meskipun sudah hafal, aduh Ustaz itu ta'awud dan bismillah sudah hafal. Gak usah hafalannya ya. Tapi kita fokus, bisa jadi hafalan kita belum bertajwid juga ya. Sehingga kita fokuskan ke meniru dulu ya. Panjangnya, jaraknya disamakan ya. Siap. Bismillahi. Siap ya, 10 kali. Bismillahi. 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 Yuk tiru sekarang. Bismillahi. 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 Baik, cukup ya. Untuk tahapan bismillah kita coba polakan dua pola dulu ya. Kalau tadi kan ta'awud kita untuk testing dulu, per pola kita cek satu-satu ya. Sekarang ibu-ibu semua fokus ke lebih panjang lagi ya. Bismillahi. Oke, sudah di situ ibu-ibu sekalian, kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, turun. Bismillahirrahmanirrahim.
Hirro, ya. Hati-hati tasydidnya, jangan sampai gini. Hiro, tapi hirro, ya. Roh agak turun sedikit. Siap. Kita praktekkan cukup 5 kali. Bismillahirrah. 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 Kita cek dulu. Ibu Desi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ibu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Herwin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ibu Adisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah dapat ya titiknya ya. Berarti roh hanya yang turun. Sekarang kita tambah ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 kali lagi tiru. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirroh kurang turun, Bu. Hirroh yang tadi. Hirroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, itu. Nah, itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. naik lagi sedikit, Bu. Yang tadi naik lagi sedikit. Coba kita pisah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip, bagus. Berikutnya Ibu Herwin. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Ibu Adisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bisa ya? Oke, siap, fokus. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung turunkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Berikutnya Ibu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Berikutnya Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ibu Herwin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ibu Adisa. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kurang turun, Bu. Him. Him.
Nah, baik. Sepertinya ini settingan di awalnya ya. Settingan di awalnya kita akan coba menaikkan ya, menaikkan otapnya ya. Sepertinya agak yang terlalu ya, rendah ya. Oke. Saya naikkan satu satu tangan Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu Adisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Turun, masih kurang turun, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Agak turun. Nah, itu Bu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih kurang satu otap turun, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti sering dengar ya. Oke, siap. Berarti segitu ya. Segitu ya. Siap. Sekarang ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan praktekkan ta'awudz dan basmalah ya. Kita akan mengulang-ulang ya. Kita akan coba ulang 3 kali dulu ya. Pertama 3 kali dulu ta'awudz bismillah, ta'awudz bismillah, ta'awudz bismillah ya. Siap. Sekarang otapnya saya naikkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, segini ya. Siap. Kita baca 3 kali ya, ibu-ibu sekalian. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian ya. Boleh ibu-ibu sekalian minum dulu ya. Pasti capek soalnya ya. Karena nanti untuk persiapan kalau misalkan minggu depan persiapkan minum ya. Minum terus jangan sampai kurang minum juga ibu-ibu sekalian ya. Terus nanti kita akan ngulang-ngulang terus ya. Karena untuk mempelajari tahsin maqamat yang ada di metode Sobat Ngaji ini adalah penerapan cara mengulang-ulang ya. Bahkan ini sebetulnya saya juga ambil dari metode menghafal Quran, Bu ya. Jadi sebetulnya kalau menghafal Al-Quran itu kan yang diulang-ulang 1 ayat ya, atau ya 1 ayat yang panjang misalkan ya, terus diulang-ulang selama 10 kali misalkan ya. Sesudah 10 kali baru diingat-ingat 10 kali lagi dan 10 kali lagi dihafal gitu ya. Jadi seperti itu metode untuk menghafalkan. Contoh misalkan ya, saya contohkan ayat-ayat yang pendek misalkan wadduha. Ini konsepnya membaca dulu tanpa meniru ya. Membaca tanpa meniru. Jadi wadduha 10 kali. Sesudah 10 kali baru mulai diingat-ingat kata-katanya ataupun huruf-hurufnya wadduha dan 10 kali lagi hafalkan gitu ya. Ini juga sama, Bu. Maka dari itu nanti insyaallah untuk penerapan di tahsin maqamat metode Sobat Ngaji ini, insya Allah ibu-ibu sekalian sebetulnya saya tidak akan memberikan PR yang betul-betul, Bu ingat hafalkan ya, enggak. Malah saya akan sebaliknya. Ibu-ibu sekalian ingat metode ini tidak usah dihafalkan. Ya, tidak usah dihafalkan. Seperti halnya gini, Bu. Analoginya ya. Kalau misalkan ada di jalan, ibu melihat ada pelang, jangan tengok kiri. Kira-kira ibu nengok tidak? Jangan tengok kiri. Kira-kira Bu, nengok tidak? Halo, ada Bu? Kira-kira nengok? Nengok ya? Iya, seperti itu tuh ada di YouTube ya. Kalau misalkan jangan tengok lubang ini gitu. Tetap manusia itu sifatnya dia selalu penasaran ya. Ya, mudah-mudahan ini juga Bu, jangan dihafalkan, mudah-mudahan
Ibu-ibu menghafalkan. Tapi saya pernah mempraktekkan ke anak-anak madrasah. Anak-anak sekalian ingat, jangan dihafalkan. Betul Bu, nggak dihafalkan. Tapi insya Allah kalau kita ibu-ibu sekalian di sini, jangan dihafalkan itu kita akan senantiasa respon ya. Kok jangan dihafalkan apa maksudnya gitu ya. Tapi betul-betul memang tidak usah dihafalkan Bu ya. Tidak usah dihafalkan, tapi ibu-ibu sekalian dengan menerapkan ataupun syaratnya adalah mendengar, mengikuti, mengulang-ulang dan tiru ya. Maka itu akan jadi hafalan itu ya, seperti itu. Baik, siap kita praktekkan 2 kali lagi. Langsung saya sebutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Ibu Desi silakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Lanjutkan Ibu Rina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sedikit Ibu Rina, ada sedikit yang harus perbaiki, yaitu minasnya langsung ya. Jangan sedikit Minash. minash, tapi minash langsung Bu nempel ke shin. A'udzu billahi minash. Nah, itu coba. Ya, mangga Pak Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya sepertinya kepanjangan Bu. To-nya. Kepanjangan ya sedikit Ya, adik aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillah. Hati-hati jangan turun. Nah, yang itu. Ingat yang itu ya. Gitu Meskipun sebetulnya nggak apa-apa Bu ya, nggak ada aturan harus. Tapi ini di sini metode ya. Metode Ibu harus betul-betul meniru beserta tinggi rendahnya. Bismillah. Nah, diulangnya dari ta'awudz biar nyambung Bu ya. Nirojim. Nah, jadi langsung tinggi lagi bismillah. Yuk ta'awudz lagi. Kadang Pak Ustadz mohon maaf, kadang kan pakai juga irama bayati, jadi kayak datar dulu gitu. Iya, jadi memang harus dipisahkan. Iya. Ya pasti yang dulu yang nada mina ya. Nah, ini memang penerapannya beda ya. Jadi Ibu coba tiru ya. Bismillah ya. Tapi akan saya arahkan insyaallah. Bisa Bu. Bisa. Atur nuhun Pak Ustadz. Silakan, ta'awudz dulu Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Nanti yang akan Pak Ustadz belum bisa. Ya. Bismillah sama dengan a'udzubillah. Bismillah sama Bu, ya. Waktu meniru perasaan tak bisa, tapi kok pas iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang iya sama-sama ya. Memang catatannya di situ Bu. Kalau misalkan nanti ada plus-plusnya ya. Plusnya itu apa? Ketika kita menerapkan makomat, tahsin makomat ini, kita lebih fokus dan juga kita lebih terarah. Ya, kalau misalkan biasanya kalau kita belajar pas di Ramadan ya, nada mina misalkan ya, atau irama-irama metode Maqdis waktu itu ya, itu kan langsung diirama ke ayat. Kalau kita bukan diirama ke ayat, tapi ditahsin dulu dan penekanan tekan ambangnya langsung dipraktekkan, sehingga akan nanti ada istilah mengunci nada ataupun mengunci hafalan.
Makanya kenapa para para imam-imam muda ya, yang tentunya ketika membaca Al-Fatihah rakaat ke-1 dan kedua itu sama, nggak ada bedanya. Ya, bismillahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rakaat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi memang sudah terpola, gitu ya. Sebentar ya, ibu-ibu Sebentar, sekalian. Ustaz. Ya, mohon maaf, barusan di sini hujan, saya punya jemuran tadi dan ternyata udah diturunkan. Mohon maaf ya. Siap. Oke, nah itu ya. Jadi nanti ada poin-poin plusnya. Yang mana ketika kita mempelajari tahsin makomat ini, di antara ibu-ibu sekalian akan timbul kedisiplinan ya. Disiplin sesuai arahan dan juga penekanan tekan ambang. Itu salah satu metode yang insya Allah nanti bagi ibu-ibu akan lebih terbiasa, akan lebih difokuskan ya. Dari mulai penekanan salah itu kan, misalkan ya, salah di luar metode ya. Di luar metode misalkan, ataupun bukan salah tapi kurang pas, bukan ya. Kurang pas atau kurang tepat gitu ya. Itu nanti akan berbeda ujungnya, Bu. Ujungnya akan beda. Ya, nah bisa jadi nanti kalau misalkan kita lebih fokus kepada irama ujung ya, turun, yang penting turun deh, gitu ya. Misalkan nirojim, Bismillahirrahmanirrahim, bisa kan ya? Atau Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Bismillahirrahmanirrahim, bisa juga. Atau Bismillahirrahmanirrahim, bisa juga, gitu ya. Jadi nanti itu beda-beda variasinya. Tapi kalau misalkan ibu sudah mulai memperhatikan dan juga mulai ditiru, disamakan, nanti akan ada poinnya, itu adalah ibu bisa menangkap irama ya dari murotal-murotal yang lain ya. Mungkin di sini saat ini ibu menerima murotal yang sudah dipolakan ya, sehingga nanti akan terbiasa meniru. Apalagi nanti saya yakin ini betul-betul kata beliau ya, Ustadz Muzamil Hasbalah waktu itu memberikan keterangan kepada kita ya, khususnya kepada saya, tiru. Pokoknya mau cengkoknya, mau tekan ambangnya, tiru. Nanti suatu saat kalau sudah bisa meniru, antum bisa mempola sendiri. Dan terbukti gitu ya, sudah bisa mempola sendiri. Dan saya yakin juga ibu-ibu sekalian bisa nantinya. Ya, siap ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ibu Sri ya, sekarang Ibu Sri ya. Oke, saya ulangi ya. Dikhawatirkan ada yang lupa ya. Saya ulangi satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Ibu Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini apa? Iramanya belum masuk, Bu. Sepertinya ketinggian ya. Yang tadi berarti agak turun, agak diturunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal ujungnya, Bu. Ujungnya masih kurang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Agak turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu turun sudah. Oke, Ibu Sri ya. Sip. Oke, alhamdulillah. Nanti akan sering mendengarkan, mengulang-ulang juga, akan bisa mendeteksi ya. Oh, ini turun, ini mendatar gitu ya, insyaallah. Baik, berikutnya Ibu Herwin ya, Ibu Herwin silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi Nah, nash, hati-hati. Nash. Tidak nash, tapi nash ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati, emaknya sepertinya kepanjangan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. cukup. Berikutnya Ibu Adisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan ya. Sudah semua ya? Ibu Sri, Ibu Rina, Ibu ya sudah ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi kira-kira mudah tidak mentahsinkan seperti itu? Insya Allah saya yakin ibu-ibu sudah terarah dari awal ya. A'udzunya ya, billahnya, ukurannya dan ketepatannya seperti itu. Maka yakin ibu-ibu sekalian, apa yang ibu dapatkan saat ini ya, maksudnya ketika meniru itu ya, atau diterapkan, atau satu orang tadi baca kan bisa ya, semua ayat seperti itu Bu ya, semua ayat seperti itu ya, konsepnya seperti ta'awudz, basmalah. Meskipun ta'awudz dan bismillah kan kita sudah hafal ya, belum tentu surat-surat yang lain pun juga hafal, tapi konsepnya sama dan otomatis akan ibu-ibu sekalian praktekkan sama halnya seperti yang tadi ya. Nah, kalau tidak salah di rekaman pertemuan pertama itu sampai ayat 1 An-Naba ya. Kita akan penerapan secara ringkas saja ya, secara ringkas saja karena nanti pembahasan ayat pertama nanti di di pertemuan yang berikutnya ya. Siap ibu-ibu sekalian? Saya minta waktu 3 menit lagi ya. Ini dikarenakan sudah lebih dari waktunya, tapi insya Allah karena kita pertemuan pertama biasanya harus membahas tentang kaitannya dengan ilmu makomat ini ya. Siap, sekarang kita akan coba terapkan tapi sekilas, tidak sedetail ta'awudz dan basmalah ya, karena memang pembahasannya nanti di pertemuan yang berikutnya ya. Karena di rekaman sudah sampai ta'awudz bismillah sampai ayat 1 ya. Baik, siap, kita terapkan sedikit. Untuk penerapannya ibu-ibu sekalian di-on-kan semua, di-on-kan mikrofonnya. Oke, Pak Ya, Ustaz. siap ya. Silakan. Nah, disamakan iramanya. Apa yang paling rendah? Amma. Oke, berarti kurang tinggi ya, sedikit lagi. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Nah di situ. Coba. Nah, di situ ya. Yata. Nah, apa jadi datar di sini? Yata. Coba. Nah, makanya di sini lurus Bu, ya, datar ya. Jadi memang tidak ada yang menukik. Cuman catatan di sini mim tasdid yang saya berikan warna magenta ataupun pink di sini, ini menunjukkan bahwa guna ya. Ammayata itu ya. Nah, baru di sini sa-nya agak naik Bu. Ammayatasa. Coba. Jangan dulu dipanjangkan. Sesuai instruksi, nggak boleh seperti itu Bu. Sesuai instruksi, harus sama persis apa yang saya baca, oke? Siap, itu konsepnya itu ya. Ammayatasa. Silakan. Nah, itu ya. Jadi memang dibiasakan instruksi yang itu dulu Bu, sesuai apa yang diinstruksikan ya. Baru kita akan dapat titiknya. Ammayatasa. Ulangi. Nah, itu kan titik ke-1 nih. Titik ke-1 di sini. Maka di sini ada 1, 2, 3 itu maksudnya gini. Nah, itu Bu. Alun. Nah, gitu ya. Nah, enggak turun, tapi yuk kita coba. Ya. Jadi itu Bu ya. 1 2 3 2 1 0 ya. Kalau misalkan kita iramakan dengan angka ya. 1 2 3 2 1 0. Coba Bu.
1, 2, 3, 2, 1, 0. Itu ya. Next nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Maka ketika dijadikan seperti ini. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian ya. Baik, itu hanya bocoran saja. Insya Allah kita fokuskan di pertemuan yang berikutnya. Karena ini perlu konsentrasi yang lebih. Karena di awal-awal ini ibu-ibu sekalian akan diberikan pola-pola seperti ini. Dan insya Allah nantinya pola ini akan terbawa terus dan terbiasa ketika ibu membaca. Khususnya tadi ada irama bayati yang pernah dipelajari ya. Sebetulnya bayati itu nanti dan kurdi itu hampir satu karakter ya. Makanya dibayatikan. Tapi kalau di saya di sini di Sobat Ngaji tetap saya akan tetapkan di irama kurdi. Karena irama kurdi itu lebih istilahnya mendayu ya. Mendayu dan emosionalnya luar biasa gitu ya. Kalau bayati itu ciri khasnya serius gitu ya. Serius dan bisa gabung juga ke kurdi. Kalau kurdi itu khasnya ya seperti ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah terbiasa bisa diberikan cengkokan. Amma yatasaalun. Nah, gitu, ibu-ibu sekalian ya. Baik, itu saja. Alhamdulillah sudah kita selesaikan berarti ya sesuai dengan penerapan kurikulum yang sudah disusunkan. Dan jadi pertemuan pertama ini ibu-ibu sekalian cuma dapat ta'awudz basmalah dan ayat 1 hanya mengenalkan ya. Insya Allah persiapan silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan ibu-ibu sekalian, dan juga mudah-mudahan pekan depan sehat semua bisa hadir ya. Karena memang kita butuh konsentrasi dan konsisten Bu ya. Konsentrasi, fokus, apalagi yang pertama konsisten waktu dulu ya. Konsisten ibu hadir tepat waktu, karena setiap kita memulai itu kalau tertinggal sedikit itu akan berpengaruh ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sehat ya, Allah sehatkan, dan waktu kita betul-betul pas di jam berapa Bu? 13.00 waktu Indonesia Barat insyaallah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali terakhir ada yang mau disampaikan dulu. Mohon maaf Teh Bani ini agak lebih waktunya ya. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu sekalian. Cukup ya? Oke, tinggal nunggu PR ya. Nunggu tugasnya nanti di-sharekan melalui grup masing-masing insyaallah ya. Baik, itu saja. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan, apa yang kita perjuangkan pada siang hari ini, dan insyaallah apa yang kita usahakan ya, pelajaran yang sudah ibu terapkan ini perjuangan yang insya Allah akan bernilai amal soleh dan pahala untuk ibu-ibu sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi semuanya, Allah berkahi semuanya, dan insya Allah kita mudah-mudahan bertemu lagi di pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Insya Allah kami dari tim Sobat Ngaji mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada ibu-ibu sekalian yang tentunya supportnya sangat luar biasa, semangatnya juga membuat kita semakin semangat lagi insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz. Yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Bagaimana ibu-ibu, semoga nanti bisa lebih baik bacaan Al-Qur'annya, dan insya Allah semakin semangat ya. Karena di pekan depan kita nanti akan kita teruskan lagi untuk tahsin makomat ini. Mungkin cukup sekian. Saya Bani pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata-kata, perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 Makasih Pak Ustadz, makasih wabarakatuh. Mbak Tati, Terima Mbak, kasih. makasih teman-teman semua. Terima kasih Ibu. Ustaz. Terima kasih. Salam. Akhiri ya Ibu Disa ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Di end ini teh sampai udah. Teh Jipa ini udah keluar semua gimana? N aja, N warna merah. Sudah. Teh. Ini sudah. N aja. Udah gitu sampai nih N bener. Klik N for all.